Ketidakadilan di satu tempat adalah ancaman bagi keadilan dimanapun. Martin Luther King Jr. Kalimat ini sangat cocok menggambarkan dunia perpajakan internasional hari ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Rizky Permana dari kelas Perpajakan Internasional. Dalam video ini, saya ingin mengajak kita semua melihat bagaimana globalisasi mengubah wajah perpajakan dunia dan kenapa ini penting, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Dulu, pajak itu sederhana. Kalau seseorang tinggal dan bekerja di satu negara, ya bayar pajaknya di situ. Tapi, globalisasi membuat segalanya menjadi lebih kompleks. Kini, perusahaan bisa beroperasi di banyak negara sekaligus dan membayar pajak di tempat yang paling menguntungkan mereka, bukan di tempat mereka memperoleh keuntungan. Contohnya, kita bisa lihat perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Facebook, dan Amazon. Mereka bisa dapat untung besar dari jutaan pengguna Indonesia. Namun, membayar pajak sangat kecil karena secara hukum mereka tercatat di negara dengan tarif pajak rendah seperti Irlandia atau Bermuda. Kasus Google melawan pemerintah Indonesia adalah bukti bahwa sistem perpajakan global saat ini belum adil. Hal ini menimbulkan masalah besar. Negara-negara berkembang yang sebenarnya berkontribusi dalam menciptakan keuntungan justru sering tidak mendapatkan bagian pajaknya. Disinilah globalisasi bisa menjadi ancaman ketika perusahaan bisa memindahkan laba tanpa batas negara, namun pemerintah tidak bisa memungut pajak atau menagihnya dengan cara yang sama. Tapi jangan salah, globalisasi juga membawa peluang. Investasi asing meningkat, inovasi berkembang, dan lapangan kerja tercipta. Tantangannya adalah bagaimana caranya agar negara bisa memungut pajak secara adil tanpa menghalangi arus global ekonomi. Untuk itu, negara-negara mulai bekerja sama. OECD bersama G20 merancang kesepakatan internasional seperti BEPS dan pajak minimum global. Tujuannya agar perusahaan tidak bisa lagi menghindar dari kewajiban membayar pajak hanya karena mereka bermain secara global. Pilar 1 dan Pilar 2 jadi langkah konkret dalam mereformasi pajak digital dan menciptakan playing field bagi semua negara. Indonesia juga tidak tinggal diam. Kita ikut dalam forum-forum internasional, menerapkan aturan pajak digital, dan ikut membangun sistem perpajakan yang lebih transparan. Tapi jalan kita masih panjang. Kita butuh sistem yang tidak hanya kuat, tetapi juga adaptif terhadap ekonomi digital yang terus berkembang. Teman-teman, dunia sedang berubah dan kita tidak bisa berdiam diri. Kita harus ikut merubah sistem perpajakan agar lebih adil, lebih cerdas, dan lebih kolaboratif. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Oliver Wendell Holmes Jr. pernah berkata, pajak adalah harga yang kita bayar untuk masyarakat yang beradab.